Tim SAR gabungan menemukan serpihan diduga bagian dari pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport dengan registrasi PKTHT di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 13:17 waktu Indonesia bagian tengah saat menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Upaya pencarian korban kini menjadi fokus utama tim SAR. Lantas bagaimana kronologi kecelakaan pesawat tersebut? Minggu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan menemukan berbagai serpihan jendela, badan hingga ekor pesawat ATR 42500 di puncak Gunung Bulu Saraung. Badan dan ekor pesawat ini berada di lereng utara puncak Bulu Saraung. Sebelumnya Sabtu 17 Januari beredar foto dan video dugaan puing pesawat di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung menunjukkan panel-panel besar berwarna abu gelap diduga bagian lantai atau dinding interior pesawat hingga logo KKP berserakan. Adapun Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono menyebutkan, berdasarkan bukti ada bisa dipastikan pesawat ATR 42500 ini mengalami kecelakaan dengan menabrak gunung. Meski begitu, penyebab kecelakaan belum bisa dipastikan. Selain menemukan korban, fokus utama tim SAR juga mengumpulkan informasi termasuk kotak hitam di bagian ekor pesawat. Adapun pesawat dengan registrasi PKTHT tersebut terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Sultan Hasanuddin Makassar untuk melakukan pengawasan udara atau air surveillance pada wilayah pengelolaan perikanan. Menurut keterangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, pada Sabtu pukul 4:23 UTC, pesawat diarahkan oleh ATC Makassar Air Traffic Service Center untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin. Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ATC memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi. Selanjutnya, ATC menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur. Pesawat diketahui membawa total 10 orang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. 7 kru berada di dalam pesawat adalah Kapten Andi Dahananto, Kopilot Farhan Gunawan, Flight Operation Officer Haryadi, Engineer Restu Adi, Engineer Dwi Murdiono, serta awak kabin Florencia Lolita dan Esther Aprilita. Sementara 3 penumpang merupakan personel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka adalah analis kapal pengawas Ferry Irawan, pengelola barang milik negara Deden Mulyana, operator foto udara Yoga Noval. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, 3 pegawai tersebut menggunakan pesawat di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan total jumlah tim gabungan sekitar 1.200 orang. Sampai saat ini, tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban, mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal, sedangkan seru darat seru 1, 2, 3 dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Medan ekstrim dan cuaca juga menjadi kendala bagi tim SAR yang berada di puncak Bulu Saraung untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Gunung Bulu Saraung masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Gunung ini memiliki ketinggian 1.353 meter di atas permukaan laut yang didominasi oleh formasi batuan karst dengan lereng yang terjal membentang dari Maros, Pangkep hingga Bone. Luas kawasan Taman Nasional ini sekitar 43.750 hektar. Taman Nasional ini masuk dalam kawasan Geopark Maros Pangkep yang total luasnya mencapai ratusan ribu hektar. Di dalam kawasan ini juga terdapat Gunung Bulu Saraung. Hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban masih terus diupayakan oleh tim SAR gabungan di tengah medan karst Bulu Saraung yang terjal dan cuaca ekstrim tidak menentu. Publik pun berharap pencarian bisa segera membuahkan hasil dan penyebab kecelakaan dapat terungkap. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.